episode 129, Kebahagiaan Huan Yin. Selamat datang, Nona Ying. Wang Ying mengangguk kecil kepada penjaga keluarga Wang saat dia berjalan ke tenda kecil tempat para pemimpin keluarga Wang dan keluarga Xin berkumpul. Keluarga Lin dan keluarga Zhang akan bekerja sama, sedangkan keluarga Xin dan keluarga Wang. Demikian pula, keluarga Luo dan keluarga King akan bekerja sama dalam tim dan peran serta area berburu. Keluarga Lin dan keluarga Zhang sudah pergi, sedangkan keluarga Luo dan King dalam perjalanan akan segera pergi juga. Keluarga Wang dan keluarga Xin akan meninggalkan kota setelah dua keluarga itu berangkat. Penjaga itu terkejut melihat jejak kantuk di wajah Wang Ying, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wang Ying memang tidak tidur sama sekali malam sebelumnya, dan bahkan memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, sementara tatapan matanya menunjukkan kelelahan yang jelas. Dia memiliki pikiran dan hatinya yang berantakan. Sejak dia masih kecil, Wang Ying menyukai seni bela diri dan ingin menjadi lebih kuat, mencapai puncak seni bela diri dan bahkan melampaui tingkat kekuatan yang dimiliki ayahnya, yang merupakan penguasa kota, yang merupakan ahli tingkat legenda. Menjadi seniman bela diri tingkat legenda adalah tujuan hidupnya, sampai dia bertemu Fei Hung. Tidak diragukan lagi, kekuatannya dipancarkan oleh pemuda itu jauh melebihi kekuatan ayahnya sendiri. Jadi pemuda itu benar-benar telah mencapai tingkat ranah dewa yang selama ini sangat misterius bagi mereka. Wang Ying ingin Fei Hung menjadi gurunya. Wang Ying tidak peduli bahwa mereka berdua seumuran. Selama seseorang berpengalaman dan sangat kompeten dalam sesuatu, orang itu bisa disebut guru. Meskipun Wang Ying lupa mengadakan ritual upacara untuk menyembah guru, dia masih berharap untuk melakukan upacara seperti itu. Tapi dia takut Fei Hung tidak mau dan menolaknya. Tapi meski begitu, dia masih akan memanggil Fei Hung guru, karena sekarang dia melihat Fei Hung adalah gurunya. Tapi saat dia melihat Fei Hung dan Ling Shi saling berpelukan, dan kemudian mengetahui bahwa mereka berdua telah menjalin hubungan, hatinya merasa sakit, dan dia merasa tidak nyaman dan bahkan kesal dengan kenyataan itu. Wang Ying tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini pada saat itu. Jadi sejak dia pulang di rumahnya dan beristirahat, banyak pertanyaan dan ketidaknyamanan muncul darinya. Dia tidak tahu perasaan kacau apa yang ada di dalam dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini. Kemarahan, kecemburuan, ketidaknyamanan, dan bahkan harapan bisa dirasakan di hatinya. Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Fei Hung? Ketika pertanyaan itu muncul di benaknya, pipi Wang Ying memerah memikirkan kemungkinan seperti itu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ling Shi sudah seperti saudara perempuannya sejak kecil, bersama dengan 3 perempuan lainnya. Wang Ying merasa senang untuk Ling Shi bahwa dia memiliki seseorang untuk dicintai dan merasa bahagia. Ketika Wang Ying melihat senyum bahagia dan penuh kasih Ling Shi pada saat itu, dia sangat bahagia, tetapi dia juga agak sedih, terluka dan kecewa. Akhirnya, setelah lama memikirkan sepanjang malam, Wang Ying mengerti perasaannya pada Fei Hung. Dia telah jatuh cinta pada Fei Hung. Jatuh cinta dan mencintai itu berbeda, tapi tetap saja Fei Hung adalah pria pertama yang dia mulai merasakan semua itu. Tapi sudah terlambat. Fei Hung sudah memiliki Ling Shi. Wang Ying bisa bertarung jika itu adalah orang lain dan mencoba membuat Fei Hung jatuh cinta padanya karena dia orang bertekad. Tapi dia tidak bisa melakukan itu pada Ling Shi. Haruskah dia mengubur perasaan itu? Atau haruskah dia berjuang untuk mendapatkan hati Fei Hung juga? Wang Ying menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Bayangan Fei Hung terus muncul terus-menerus dalam benaknya. Saudari Ying. Suara lembut dan menawan membuat Wang Ying tersadar dari pikirannya saat dia merasakan tangan lembut dan halus memegang tangannya. Wang Ying menoleh dan melihat Ling Shi yang memegang tangannya. Ling Shi pada saat ini memiliki senyum bahagia dan ekspresi yang indah di wajahnya saat menatap Wang Ying. Saudari Shi. Wang Ying tidak bisa melihat langsung ke arah Ling Shi, merasa sedikit bersalah. Ling Shi memperhatikan reaksinya dan khawatir.
apakah kau baik-baik saja? Wang Ying mengangguk dan perlahan menatap Ling Shi. Mengingat sifat pemalu alami Ling Shi, Wang Ying tersenyum bahagia. Saudari Shi, selamat telah menemukan calon suami yang hebat. Suara Wang Ying sedikit bergetar di akhir kalimat saat dia mencoba memberi selamat kepada Ling Shi. Terima kasih. Ling Shi tersipu malu sepenuhnya ketika dia tahu apa yang dimaksud Wang Ying. Namun, dia tidak membiarkan rasa malu menguasainya dan tersenyum sebagai tanggapan dengan senyum yang sangat bahagia. Wang Ying mengamati ini dan merasakan kebahagiaan dan rasa sakit pada saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan. Setelah itu, mereka berdua mulai berjalan menuju tempat pertemuan ketika tim dan keluarga lain menyelesaikan keberangkatan mereka, menarik perhatian semua pria di sekitar mereka. Wang Ying bertanya pada Ling Shi tentang keputusannya untuk berpartisipasi dalam misi ini. Ling Shi memberitahu Wang Ying bahwa dia ingin menjadi lebih kuat. Wang Ying hanya mendengarkan dengan seksama, sementara hatinya terus berkonflik. Huan Yin telah berhasil memasuki tahap keempat Qi Gathering. Jadi sekarang dia bisa mengendalikan pedangnya untuk terbang di udara dan naik ke atas langit. Perbedaan antara tahap ketiga dan keempat dari pengumpulan Qi agak besar, sehingga peningkatan drastis dalam energi dalam dantian dan kemampuan untuk mempercepat siklus meridian berarti bahwa seseorang dapat mengontrol benda-benda kecil di kejauhan untuk menyerang atau menarik sesuatu. Terbang dengan pedang juga harus telah berada di ranah keempat Qi Gathering. Begitu kultivasinya memasuki tahap keempat, Huan Yin mengenakan jubah kecil yang bagus lagi ketika dia selesai mandi dan menghilangkan kotoran hitam dari tubuhnya. Kemudian, dia menstabilkan kultivasinya yang baru meningkat, dan Fei Hong membantunya memahami berapa banyak kekuatan yang dia peroleh. Huan Yin mengikuti instruksi gurunya dengan tepat melakukan semua yang Fei Hong katakan padanya dengan senyum di wajahnya. Fei Hong memberi Huan Yin pedang spiritual tingkat tinggi yang dia miliki di dunia kecilnya. Huan Yin adalah muridnya, jadi dia akan merawatnya dengan baik. Kemudian, begitu kultivasi Huan Yin naik terus di masa depan, Fei Hong akan memberinya pedang yang terbuat dari artefak tingkat dewa. Fei Hong memperbaiki senjata Huan Yin lagi dan panjang pedang itu berkurang sedikit. Tidak terlalu panjang dan berat untuk Huan Yin. Fei Hong perlahan menjelaskan cara mengontrak pedang untuk menjadikan pedang menjadi milik sendiri dan meninggalkan ritualnya di atas agar saling terhubung dengan pedang. Huan Yin butuh beberapa jam untuk menyelesaikan proses itu dan meninggalkan tanda jiwanya pada pedang. Begitu Huan Yin menandai pedangnya, dia perlahan mulai mengendalikan pedangnya. Huan Yin mendengarkan dengan antusias arahan Fei Hong saat dia mengendalikan pedangnya. Mata kecilnya bersinar dengan penuh riak kekaguman. Setelah beberapa kesalahan di mana Fei Hong mencegah Huan Yin menyentuh tanah ketika dia mencoba terbang dengan pedangnya, Huan Yin berhasil menjaga keseimbangannya dan perlahan naik ke langit. Fei Hong lalu mengeluarkan pedangnya sendiri dan terbang di atasnya dan terus mengikuti Huan Yin untuk menjaganya dari kesalahan yang mungkin dia buat saat terbang. Fei Hong lalu menggunakan teknik ilusi untuk menyembunyikan diri padanya dan Huan Yin. Huan Yin masih fokus pada seluruh pikirannya untuk berkonsentrasi terbang, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik itu. Huan Yin dengan cepat terbiasa terbang dengan pedangnya dan terbang ke awan dengan rasa takut. Ketika Huan Yin menyadari bahwa Fei Hong mengikuti di belakangnya, ketakutannya menghilang dan rasa antusias menguasai hatinya. Wow, Tuhan, aku terbang. Teriakan gembira dan bahagia terdengar di langit. Sosok kecil dan besar terbang menembus awan, berpacu melalui arus udara. Meskipun itu siang hari dan langit terlihat jelas, hanya jejak udara yang melintasi awan yang bisa terlihat. Fei Hong dan Huan Yin saat ini sedang terbang di langit, masing-masing dengan pedang mereka sendiri. Senyum mekar Huan Yin menunjukkan bahwa dia sangat senang bisa terbang.